Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Ditya Herman dari kelas 2B akan menjelaskan tentang manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama di sini ada definisi dari pendidik menurut Nur Jamaluddin. Pendidik yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Selanjutnya ada definisi dari tenaga kependidikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seorang tenaga pendidikan dalam satuan pendidikan diangkat dan didaya gunakan untuk menjalani tugas-tugas yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dan mendukung semua program-program yang disusun oleh kepala sekolah demi tercapainya sebuah tujuan sekolah dengan efektif dan efisien. Dapat dikatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua jenis profesi atau pekerjaan yang saling mengisi. Pendidikan dengan derajat profesionalitas tingkat tinggi sekalipun nyaris tidak berdaya dalam bekerja tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekalipun tak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas, termasuk di laboratorium sekolah. Selanjutnya di sini ada tujuan manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama ada memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua ada meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga yaitu mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Yang keempat, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi. Yang kelima yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama ada tenaga struktural. Tenaga struktural ini merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pemimpin yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan, Kepsek, Wakapsek, urusan kurikulum kesiswaan, Sapras, dan pelayanan khusus. Selanjutnya ada tenaga fungsional. Tenaga fungsional ini merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Contohnya seperti guru BP, pengembangan kurikulum, dan tenaga pendidikan. Kemudian ada pengembangan tes dan pustakawan. Selanjutnya ada tenaga teknis kependidikan. Tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga pendidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Contohnya yaitu seperti laboran, teknisi sumber belajar, pelatih, olahraga, kesenian, dan keterampilan, dan petugas TU. Di sini selanjutnya ada komponen manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik atau siswa sampai keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga pendidikan. Kemudian ada manajemen kurikulum yang kedua. Manajemen kurikulum ini merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan juga sistematik sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Kemudian yang ketiga ada manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan ini adalah aktivitas yang dilakukan mulai dari tenaga pendidik itu masuk ke suatu lembaga pendidikan dari mulai proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi,
penghargaan, pendidikan, dan pelatihan atau pengembangan dan pemberhentian. Kemudian ada manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana dan prasarana ini adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Kemudian ada manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan ini adalah aspek-aspek dari keseluruhan fungsi manajemen, termasuk perencanaan yang menentukan dan membawa pada implementasi kebijakan lingkungan. Kemudian ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana, menggunakan dana, serta mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ditanyakan. Silahkan komen di kolom komentar di YouTube saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.